Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Lasana dari A2018-1 kelompok 4 akan membuat video tentang pemeriksaan sistem persarapan, yang mana tujuannya untuk mengetahui apakah pasien itu mengalami gangguan sistem persarapan atau tidak. Yang mana ada 4 pengkajian untuk memeriksa sistem persarapan. Yang pertama itu pengkajian atau anamnesa, yang kedua pengkajian tingkat kesadaran, yang ketiga tuh pengkajian rangsang meninggal, dan yang keempat tuh pengkajian sistem saraf kranial. Yang mana yang pertama itu pengkajian atau anamnesa, biasanya kita mengkaji keluhan-keluhan pasien, yang mana biasanya itu ada gangguan vaskular, siap tuh ada infeksi, ada SOL, dan juga trauma kepala. Selanjutnya yang kedua itu pemeriksaan tingkat kesadaran. Nah, pemeriksaan tingkat kesadaran ini biasanya menggunakan 5 cara. Yang pertama itu kita memanggil pasien. Yang kedua itu kita memanggil pasien dengan suara yang keras. Nah, yang ketiga itu kita memanggil pasien dengan rangsangan yang ringan. Nah, selanjutnya kita memanggil pasien itu dengan menggunakan rangsangan yang kuat atau berat. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita menggunakan atau memanggil pasien dengan menggunakan rangsang nyeri. Pengkajian tingkat kesadaran itu dilakukan secara bertahap, yang mana itu dapat diukur. Yang pertama itu dengan cara kompos mentis, yang mana kondisi pasien itu normal, masih merespon, dan juga masih bisa mengikuti perintah. Nah, kalau apatis itu pasien itu masih sadar tetapi ia kurang memberikan respon. Nah, yang ketiga itu somnolen. Nah, yang mana somnolen itu pasien mengantuk tetapi masih bisa mengikuti perintah, tetapi perintahnya itu perintah yang sederhana. Nah, kalau yang stupor, pasien itu diam, kelihatan ketiduran, dan sulit dibangunkan. Nah, yang kelima itu ada sporokoma. Nah, mana sporokoma itu pasien itu tidak berespon, tetapi ketika kita memberikan rangsangan nyeri, pasien itu masih bergerak. Nah, yang terakhir itu koma, yang mana pasien tidak memberikan respon sama sekali. Selanjutnya bisa juga kita melakukannya dengan pengukuran GCS, yang mana pengukuran GCS ini nilai paling rendahnya itu 3 dan yang paling tinggi itu 15. Nah, oke, yang pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan pada respon mata. Nah, yang mana pada nilai 4 itu pasien itu menoleh secara spontan ketika kita memanggil. Nah, kalau nilai 3 itu pasien itu menoleh ketika kita panggil atau diperintah. Nah, kalau nilai 2 itu pasien itu menoleh bila diberikan rangsangan nyeri. Nah, kalau nilai 1 itu pasien tidak menoleh sama sekali. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada pemeriksaan respon motorik, yang mana nilai 6 itu pasien itu mematuhi perintah dan juga memberi respon. Ketika kita memberikan perintah, pasien itu mematuhi perintah kita tersebut dan juga memberikan respon. Nah, ketika nilainya 5, pasien itu menjauh rangsang nyeri. Nah, apabila dia merasakan nyeri, dia menjauh dari rangsangan nyeri tersebut. Nah, kalau dia nilai 4, menjauhkan dari rasa nyeri. Nah, kalau nilainya 3, apabila pasien itu dekortikasi, maka pasien itu mengepalkan tangannya. Nah, kalau nilainya 2, ketika pasien itu deserebrasi, pasien akan memasukkan bahu ke dalam seperti ini. Nah, kalau nilainya 1, pasien itu tidak berespon sama sekali. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan respon verbal, yang mana jika nilainya 5, pasien itu berespon dengan baik, berbicara dengan baik, dan juga mengetahui dirinya siapa, di mana ia tinggal, mengetahui tanggal, bulan, dan tahun berapa saat ini. Nah, ya kalau nilainya 4, pasien itu berbicara tapi bingung. Nah, kalau nilainya 3, pasien itu berbicara tetapi apa yang dia katakan itu diucapkan itu tidak tepat ataupun masih kacau. Nah, kalau nilainya 2, suara pasien itu menggumam atau kita tidak bisa mengerti apa yang dikatakan pasien tersebut. Nah, kalau nilainya 1, pasien itu tidak berespon dan tidak mengeluarkan suara.
Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rangsang meninggal. Yang mana rangsang meninggal ini ada pemeriksaan kaku kuduk, Kerniksen, Lesiksen, Brudzinski 1 dan juga Brudzinski 2. Nah, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan kaku kuduk. Nah, pemeriksaan kaku kuduk ini kita meletakkan tangan kita di bawah kepala pasien dan kita meminta kepada pasien untuk mempleksikan kepalanya. Ibu, pleksikan kepala Ibu. Nah, kita lihat apakah dagu pasien itu menempel di dada atau tidak. Jika menempel, berarti kaku kuduknya positif. Jika dagunya tidak menempel, berarti kaku kuduknya negatif. Nah, kembali Ibu. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan Kerniksen. Yang mana pemeriksaan Kerniksen ini, kita mengangkat kaki pasien itu terlebih dahulu 90 derajat. Nah, kita lihat dulu ekspresi wajah pasien, apakah dia kelihatan nyeri ataupun kesakitan. Jika tidak, baru kita lanjut mengangkat kaki pasien itu sekitar 135 derajat dan kita melihat ekspresi wajah pasien, apakah kelihatan nyeri atau kesakitan atau tidak. Nah, setelah itu baru kita turunkan. Selanjutnya baru kita lanjut ke Lerniksen, yang mana Lerniksen ini kita mengangkat kaki pasien sekitar 70 derajat. Nah, selama kita mengangkat 70 derajat ini, kita lihat ekspresi pasien, apakah dia kelihatan nyeri ataupun kesakitan. Nah, sepertinya tidak. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi. Nah, selanjutnya baru kita lanjut pemeriksaan Brudzinski 1. Nah, Brudzinski 1 ini kita meletakkan kembali tangan kita di belakang kepala pasien. Nah, dan tangan satu kita lagi di atas dada pasien. Kita meminta pasien untuk mempleksikan kepalanya kembali. Fleksikan kepala Ibu, Bu. Dan kita lihat apakah dagu pasien itu menempel di dada atau tidak. Nah, dan juga kita melihat reaksi dari nyeri dari sendi panggul dan juga sendi lutut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Brudzinski 2. Nah, Brudzinski 2 ini kita mengangkat kaki pasien yang sebelahnya, kita angkat dan kita lihat reaksi kaki yang sebelahnya lagi bagaimana. Kita lihat reaksi dari sendi lutut dan juga sendi panggulnya. Begitulah pemeriksaan rangsang meninggal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kranial. Yang mana kranial ini ada 1 sampai 12. Baik, pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan kranial 1, yang mana itu kranial 1 ini untuk saraf ini mengantar bau ke otak. Cara pemeriksaannya yaitu kita meminta pasien untuk menutup mata. Baik Bu, apakah Ibu bisa menutup mata terlebih dahulu? Baik Bu, Ibu bisa memejamkan mata Ibu dan Ibu menutup sebelah hidung Ibu. Dan kita mendekatkan zat-zat yang familiar bagi pasien. Kita menanyakan, ini bau apa Bu? Kopi. Ini bau apa Bu? Ibu tidak usah menutup hidungnya Bu. Ini bau apa Bu? Alkohol. Nah, baik Bu. Penciuman Ibu bagus. Ibu tidak mengalami gangguan kranial 1. Baik Bu, selanjutnya kita lanjut pemeriksaan kranial 2, yaitu optikus, yang mana ada 3 pemeriksaan, tajam penglihatan, lapang pandang dan juga patil. Baik Bu, yang pertama kita akan melihat ketajaman penglihatan Ibu, yang mana kita menggunakan kertas Snellen-Case yang mana kita berjarak dengan pasien itu sekitar 6 meter. Nah, kita menunjukkan huruf yang ada di kertas Snellen. Nah, kita menyuruh pasien untuk menyebutkan huruf yang kita tunjuk tadi. Ini huruf apa Bu? Ini huruf apa Bu? Ini huruf apa Bu? Ini huruf apa Bu? Nah, jika benar yang kita tunjuk sama yang pasien bilang, berarti tajam penglihatan pasien itu bagus. Baik Bu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lapang pandang. Nah, pemeriksaan lapang pandang ini untuk melihat sejauh mana penglihatan Ibu, yang mana kita meminta pasien untuk menutup matanya sebelah Bu. Bisa tutup matanya sebelah Bu, dan Ibu tetap menghadap ke arah saya ya Bu. Sudah terlihat.
Baik Bu, mata yang sebelahnya lagi Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat Bu? Apakah sudah terlihat? Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan papil. Nah, di pemeriksaan papil ini kita melihat apakah papil pasien itu antara keduanya simetris atau tidak. Kita lihat ukurannya atau bentuknya, yang mana biasanya tidak lebih dari 1 mm. Nah, baik, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan kranial 3, 4 dan juga 6, yang mana pemeriksaan 3, 4, 6 ini yaitu pemeriksaan oculomotor, trochlear dan abdusen, yang mana kita menggunakan pena atau bisa menggunakan jari. Yang mana oculomotor ini itu kita ibu bisa mengikuti arah pena saya ya Bu. Kalau oculomotor itu samping kiri atas, ikuti ya Bu, samping kanan atas dan ke samping. Nah, kalau yang trochlear itu samping kiri bawah, ikuti ya Bu, samping kiri bawah. Nah, selanjutnya untuk yang abdusen itu samping kanan, ikuti ya Bu. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan pupil. Nah, untuk pemeriksaan pupil ini kita melihat bentuk dan juga ukuran serta simetris antara keduanya. Nah, selanjutnya baru kita melihat kelopak mata pasien. Nah, kalau yang normal atau lemah atau jatuh. Baik, sebelumnya Bu. Nah, selanjutnya kita lanjut pemeriksaan kranial 5, yang mana pemeriksaan kranial 5 ini yaitu trigeminus, yang mana pemeriksaannya ada pemeriksaan motorik dan juga sensorik. Yang pertama Bu, kita akan melakukan pemeriksaan motorik. Ibu bisa mengatupkan giginya Bu. Setelah itu ibu gerakkan rahang ibu ke samping. Nah, setelah pasien gerakkan ke samping kiri dan kanan, kita rasakan kontraksinya. Nah, baik ya Bu, ibu ada kontraksinya. Selanjutnya pemeriksaan sensorik. Nah, pemeriksaan sensorik ini ada 3. Yang pertama ophthalmicus, maxillaris dan juga mandibularis. Nah, kalau yang ophthalmicus itu pemeriksaan di dahi. Apakah terasa Bu? Nah, selanjutnya itu pemeriksaan maxillaris itu di tulang pipi. Apakah terasa Bu? Nah, selanjutnya yang terakhir itu mandibularis di dagu. Apakah terasa Bu? Nah, selanjutnya itu kita pemeriksaan saraf kranial 7, yang mana saraf kranial 7 ini ada pemeriksaan sensorik dan juga motorik. Nah, kalau sensorik kita membedakan rasa kepada pasien. Kita meminta pasien untuk julur lidahnya sedikit Bu. Ini rasa apa Bu? Nah, jika pasien itu benar mengatakan sesuai dengan zat yang kita kasih, berarti kranial 7-nya itu baik. Nah, selanjutnya bagian motorik. Nah, bagian motorik ini ibu bisa memberikan ekspresi wajah ibu dan juga bisa memperkenalkan diri ibu kepada saya. Nah, yang mana nanti ketika pasien itu mengekspresikan wajah ataupun memperkenalkan dirinya, kita memperhatikan cara bicara klien. Nah, Baik Bu, sebelumnya apakah Ibu bisa mengekspresikan senyum, ketawa? Nah, selanjutnya apakah Ibu bisa kenalan dengan saya Bu? Nah, silahkan Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Kamisriatul, umur saya 21 tahun. Nah, bagus ya Bu. Nah, selanjutnya kita saraf kranial 8 atau vestibulocochlearis. Yang mana saraf kranial 7 ini ada pemeriksaan Rine dan Weber. Baik, pertama itu kita melakukan pemeriksaan Rine, yang mana kita menggunakan garpu tala. Nanti Ibu kalau mendengarkan suara, angkat kedua tangan Ibu ya Bu. Kalau sudah tidak mendengarkan, turun tangan Ibu.
apakah Ibu sudah mengerti? Nah, baik Bu, kita mulai. Yang mana tes Rina ini kita mendekatkan garpu tala ini ke tulang mastoideus, dan setelah itu kita pindahkan ke telinga. Kalau Ibu dengar angkat tangan Ibu, Bu. Sudah tidak turun. Setelah itu kita pindahkan ke telinga. Apakah Ibu masih dengar, Bu? Kalau tidak, turun, Bu. Nah, selanjutnya kita lakukan tes Weber. Kali ini kita meletakkan garpu tala yang di atas kepalanya. Sama seperti tadi ya Bu, jika Ibu mendengar angkat tangan Ibu. Kalau Ibu dengar angkat tangan Ibu. Kalau Ibu tidak dengar, turun tangan Ibu. Baik Bu, kalau tes Rina ini, jika pasien itu mengalami gangguan konduksi, maka ketika kita pindahkan garpu tala ke telinganya, pasien itu tidak mendengarkan lagi, yang mana normalnya itu pasien harus mendengarnya. Kalau sensori, pasien itu mendengarkan dengan durasi yang lama. Sedangkan tes Weber, jika pasien itu mengalami sensori, pasien itu akan mendengar di telinga suara yang keras di telinga yang sakit, yang sehat. Kalau yang konduksi, pasien itu mendengar suaranya yang paling kuat itu di telinga sakit. Nah, selanjutnya selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial 9 dan juga 10, yang mana ada 3 cara. Yang pertama kita akan melihat plat tumornya terangkat atau tidak. Baik Bu, Ibu bisa mengatakan A. Nah, sekali lagi Bu. Nah, platum tumornya itu terangkat, berarti normal. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan refleks mual muntah. Ibu bisa memasukkan jari Ibu ke dinding posterior paring Ibu. Apakah Ibu bisa Bu? Silakan Bu, masukkan ke dinding posterior. Nah, selanjutnya pasien ada refleks mual muntahnya. Nah, selanjutnya itu ada refleks menelan. Ibu, apakah Ibu bisa meminum ini untuk melihat refleks menelan Ibu? Nah, apakah Ibu ada masalah untuk menelannya Bu? Apakah Ibu ada masalah dengan pita suara Ibu, atau Ibu masalah dengan mengeluarkan suara? Nah, baik. Selanjutnya itu pemeriksaan saraf kranial 11, yang mana ada 2. Yang pertama untuk menguji kekuatan otot sterocleidomastoideus, yang mana kita meminta pasien untuk menoleh atau memutarkan kepala di salah satu sisi, dan kita memberikan tahanan apakah pasien bisa melawan atau tidak. Coba Bu, lawan. Nah, pasien bisa melawannya. Selanjutnya lagi Bu. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan otot trapezius. Nah, otot trapezius ini kita minta pasien untuk mengangkat kedua tangannya, dan kita memberikan tahanan. Apakah dia bisa mengangkat tangan Ibu ke depan? Nah, kita memberikan tahanan apakah Ibunya bisa menahan atau tidak. Nah, Ibunya bisa menahan, berarti kekuatan otot trapeziusnya normal. Selanjutnya itu pemeriksaan kranial 12, yang mana pemeriksaan kranial 12 ini ada 2. Yang pertama itu pemeriksaan lidah untuk melihat asimetris. Nah, Ibu, caranya Bu, Ibu bisa mendorong pipi Ibu dengan menggunakan lidah seperti ini Bu. Nah, apakah Ibu bisa? Nah, dan kita meraba kekuatan ototnya, apakah pasien itu bisa melawan atau tidak. Nah, pasien bisa melawan tekanan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu untuk melihat nuklei saraf hipoglossus, yang mana Ibu bisa menjulurkan lidah Ibu sepanjang mungkin, dan saya akan melihat simetris atau tidak. Sebelumnya Bu, apakah Ibu bisa menjulurkan lidah? Nah, simetris ya Bu. Baik Bu, pemeriksaan kranialnya sudah selesai. Demikianlah video pemeriksaan sistem persarapan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.